warahmatullahi wabarakatuh. PPT saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oh, ya. Sebelumnya saya mau lihat dulu, sudah pada ngeprint prosedur belum? Sudah, Ibu. Coba ditunjukkan dulu yang bahasa Inggris sama yang blanko fotometer. Kolesterol dan HDL. Ya. Bentar ya, saya stop share dulu. Sudah diisi? Halo, Assalamualaikum. Dalam Belum, Ibu. 40 tak kirim ya. 40 per mahasiswa. Yo, sekarang. Yes. 40.000. Tak forward ya. Belum, itu dari Mbak Dari. Di rapatnya kemarin bilangnya 45, terus aku di WA Mbak Dari 40. Aku nggak ngerti. Sebanyak tinggi. Enggak. Mbak Dari WA aku. Enggak aku ngasih tahu ke Pak Alfinya. Terus punya Mbak Dari itu WA-nya tak dikirimkan ke aku, tak kirim ke Pak Alfi. 40. Oke, tunggu ya. Yuk. Oke, kalau sudah, kita mulai saja ya perkuliahannya. Kolesterol ya. Oke, lipid. Apa parasit? Enggak. Oke, baik. Ini lipid, gambaran lipid. Sebelumnya saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang lipid atau lemak darah ya. Salah satunya adalah jenisnya kolesterol. Sebenarnya HDL juga materi sebenarnya tanggal ini 12 ini kan materinya HDL. Cuman kemarin mungkin pembuatan jadwalnya itu lupa memasukkan jadwal UTS. Jadi di tanggal 5 masih terjadwal kolesterol. Nah, supaya tidak menabrak jadwal-jadwal yang selanjutnya, mungkin ini saya sampaikan dulu. Pada sore hari ini mungkin sekalian saya menjelaskan kolesterol dan HDL. Makanya saya minta untuk mencetak atau ngeprint dari prosedur bahasa Inggrisnya. Nah, ini gambaran lemak. Jika lemak itu di mana letaknya? Di sini nih. Nah, di saluran darah, nanti kalau misalnya dia kebanyakan lemak, dia akan menempel di pembuluh darah. Jika semakin banyak, dia akan melebar, kemudian bisa menutup aliran darah. Ini yang menyebabkan berhentinya aliran darah, atau biasanya kalau di jantung itu bisa menyebabkan gagal jantung, kegagalan dalam memompa darah. Selanjutnya,
Ini gambarannya saja ya, terlalu banyak animasi. Oke, lemak merupakan molekul biologis yang tak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, alkohol, ataupun benzen. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Kemudian apalagi sebagai pembangun membran sel dan membran organel sel. Ya. Terus kemudian sebagai apa lagi? Sebagai hormon dan vitamin. Itu kalau dalam jumlah yang normal. Nah, ini adalah sumber-sumber dari lemak. Ada santan, terus kemudian ada gorengan, ya. Yang dipermasalahkan bukan dari bahan gorengannya, bukan kol, wortel, oncelang, seledri, ini enggak. Ya, tetapi minyaknya. Terus apa lagi? Nah, ini lemak nabati dan lemak hewani. Meskipun itu menggunakan minyak dari kelapa ataupun minyak dari apa, itu tetap terdapat lemak. Tetapi kalau misalnya minyak itu digunakan berulang-ulang, maka kandungan lemaknya juga akan semakin besar, ya, semakin kental lemak yang ada di dalam minyak tersebut. Nah, kemudian ini yang disukai anak-anak masa kini nih. Burger, ada kejunya, ini juga kolesterol ini ya, rotinya, ya. Tapi semua kalau misalnya dimakan dengan sewajarnya sih nggak apa-apa, asalkan tidak berlebihan. Nah, inilah fungsinya salah satu juga disintesa dari tubuh untuk memecah asetil-CoA. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh siapa ini dosen kimia klinik teorinya? Bu Ria, Bu Muji ya? Oke, ya nanti mungkin lebih dalamnya bisa dipelajari di saat teori. Kemudian jenis-jenis lipid. Nah, ada kolesterol, fosfolipid, kemudian protein. Disebut sebagai lipoprotein yang bersifat hidrofobik dan larut dalam plasma. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini ada kolesterolnya yang seperti ini. Kemudian yang protein yang hijau-hijau ini. Nah, ini saya gambarkan dengan sejelas mungkin, di mana perbandingan kolesterol, di mana perbandingan dengan fosfolipidnya dan proteinnya. Nah, macam-macam lipoprotein. Nah, ada HDL, ada LDL, kemudian ada VLDL, kemudian ada kilomikron. Nah, ini apa aja sih? Kita ulas. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa analis, ya, yang nantinya kita menjadi tenaga laboratorium, jangan sampai tidak tahu kalau misalnya ditanya dengan saudara atau tetangga, Mbak, ini kok kolesterolku kok naik, artinya apa ini? Gitu, nanti bisa menjelaskan. Sebenarnya kolesterol itu apa sih? Bedanya apa sih? Karena trigliseride naik, bedanya apa gitu? Nanti bisa menjelaskan. Ya, kolesterol. Jenis lipid yang menyusun membran plasma. Ya, kolesterol ini berfungsi nih. Kemudian kolesterol juga menjadi bagian dari beberapa hormon tadi sudah ya. Nah, lemak atau lipid ini tidak mengandung gliserol ya, asam lemak bergabung dengan molekul non gliserol. Nah, ini di sini ada membran sel ya, ada membran sel, kemudian ini ada kolesterol. Ya. Lemaknya tidak bergabung dengan membran plasmanya ya. Ini menjadi komponen penyusun, tetapi yang bergabung di dalam sel-selnya ini adalah dalam bentuk asam lemak ya, karena nanti metabolisme kolesterolnya ini menjadi asam lemak. Terus, nah, kalau kolesterol itu seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kolesterol adalah bagian total
dari kumpulan HDL, LDL, trigliserid itu adalah kolesterol total ya. Kalau ini HDL, materi kita yang terpisah lagi ya. HDL apa sih? Nah, HDL itu adalah kolesterol baik. Kolesterol baik itu apa? Nah, lemak yang disekresikan oleh usus dan hati berfungsi mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan perifer hati yang kemudian diekskresikan. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya. Kita lewati saja karena kalau LDL ini adalah lemak jahat ya, paling banyak mengandung lipid dan trigliserid. Gambarannya ini. Kalau di sini ada satu bagian kolesterol, ini LDL-nya yang di sini. Ya. Ini adalah LDL, lemak jahat. Apa sih lemak jahat itu? Nah, ini. Trigliserid dan kolesterol yang disintesis oleh hati diangkut secara endogen dalam bentuk VLDL. Ya. VLDL mengalami hidrolisis sirkulasi darah oleh enzim lipoprotein. Nah, jadi seharusnya dari hati ini kolesterol dipompa ya, di metabolisme menjadi asam lemak, kemudian diedarkan ke sel-sel tubuh. Namun karena kondisi yang mungkin kelebihan lemak ya, mungkin kelebihan lemak atau kelebihan kolesterol atau kelebihan trigliserid membuat sintesa atau membuat metabolisme yang menjadikan asam lemak itu terhambat. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadi arus balik. Ya, ini ester kolesterol ini akan mengalami perpindahan dari HDL ke VLDL dan IDL, sehingga dengan demikian terjadi kebalikan arah. Ya, transfer kolesterol dari perifer menuju hati. Seharusnya dari hati lagi ini dibuang atau diedarkan menuju ke sel-sel tubuh, karena kelebihan nggak bisa di metabolisme, kembali lagi ke hati. Itulah yang menyebabkan naiknya lemak atau kolesterol. Kemudian kelebihan kolesterol disebut apa? Arteriosklerosis ya. Oh iya, nanti kalau yang mau open mic boleh ya untuk membantu menjawab, menunjukkan bahwa kalian mengikuti kuliah saya. Oke, ini sudah saya gambarkan tadi. Ini pembuluh darah yang bersih, yang ini yang kelebihan lipid atau lemak. Akan seperti itu gambarannya, menyempit area aliran darahnya. Nah, ini dilewati saja. Nanti bisa dijelaskan. Nah, yang tadi bisa dijelaskan oleh Dr. Muji ya untuk teorinya. Kemudian karena kita praktikum, kita langsung dalami saja di pemeriksaan laboratoriumnya. Pengukuran kolesterol total. Nah, silahkan melihat prosedur bahasa Inggris dan kemudian belangko yang sudah diisi untuk yang kolesterol. Ada yang mencetak prosedur selain merek Diasis? Ini Anda mencetak yang apa saja? Diasis, ada? Yang Diasis, Ibu. Diasis, Ibu. Diasis semua ya? Yang Jumen enggak ya? Iya, Ibu, yang Diasis. Oke, ya. Oke. Kalau begitu kita coba mengisi belangko ininya, fotometernya. Nah, oke, bisa bantu menjawab ya. Tes untuk mengisi tes diisi apa? Kolesterol. Kolesterol, ya betul. Terus kalau yang ini tipe reaksi
Endpoint. 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 Kenapa kok endpoint? Karena Menggunakan standar. Ibu. Karena Menggunakan standar. Menggunakan standar. kalau tidak menggunakan standar, milihnya apa? Faktor. Faktor. Nggak ada pilihan faktor. Udah pernah disetelin video ini? Pembacaan fotometer belum? Milihnya kinetik, Ibu. Milihnya kinetik. Kalau milih kinetik, apakah kolesterol ini tidak bisa dibaca tanpa standar? Coba dilihat prosedurnya. Kalau reagen standarnya habis atau terselip ataupun hilang, reagen prosedur kolesterol ini tetap bisa dijalankan tanpa standar dan tetap menggunakan endpoint. Ya, caranya seperti apa? Caranya dengan melihat faktornya, ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini di lembar yang kedua, ini ada konversi faktor, ya. Nanti ini bisa menggunakan faktor yang ada di sini. Ya. Ngerti ya? Sudah bisa menemukan? Iya, Ibu. Sudah. Ya. Sudah, Ibu. Nggih. Kalau dengan konsentrasi standar, ini berarti faktornya berapa? Faktornya berapa? Faktor itu standar. Standar S1-nya diisi berapa? 200. Betul. Kalau menggunakan standar. Tapi kalau standarnya hilang, dia menggunakan faktor berapa? Ini, ya. Conversion with factor. Jelas ya? Pinter-pinter ini. Terus kemudian yang primer ini panjang gelombangnya, primernya berapa? 546. 500. Ya, lihatnya dari sini. Boleh nggak secondary-nya diisi 500? Tidak boleh. Second-nya boleh diisi 500 atau tidak diisi sama sekali juga boleh. Sudah tahu menemukannya di mana ya? Iya, Bu. Oke, kalau sudah, delay-nya diisi berapa? 6. 6. Time-nya berapa? 6. 6. Terus, kenapa kok harus 6? Gunakan waktu minimal. Karena inkubasi di luar. Inkubasi di luar. Karena inkubasinya di luar. Inkubasi di luar dilihat dari mana? Ada nggak di sini yang menuliskan? Di assay prosedur. Di assay prosedur, pinter. Di mana sih? Ini loh, yang 5 menit. Kan nggak mungkin 5 menit di inkubasi di dalam alat. Nyuan-nyuani ya. Ini berarti inkubasinya di luar alat. Pinter. Terus, kenapa kok harus diisi 6? Boleh nggak kalau tak isi 3? 3, delay-nya, measuring time-nya 3. Kenapa? 6 itu waktu minimal, Ibu. Kemarin pengenalan alatnya sama siapa? Ibu Fitri Nurul. Ibu Fitri. Pengenalan prosedurnya? Sama Ibu Fitri juga. Oh iya. Pintar-pintar. Terus, unitnya? MG per DL. MG per DL. MG per DL dilihat dari? Dari Satuan standar. satuan Iya, standar. betul. Full name-nya nanti diisi kolesterol plus NIM ya. Kalau pas ujian.
Reagen blanknya dicentang nggak? Centang Ibu. Iya. Dicentang, Ibu. Oke, pinter. Terus directionnya apa? Increase. Increase karena Panjang gelombang di nanometer. atas 400. Terus aspirate volumenya diisi berapa aspirate volume? 310. 500. 500. Lah kalian buatnya berapa? Kalian buatnya berapa ini prosedurnya? 1000. Ya, 1000. ya ini ya. Nah, terus udah diajarin caranya mipet ke dalam tabung belum? Sudah? Sudah. Jadi ada 3 tabung, terus kemudian dimasukkan reagen dulu 1000, 1000, 1000. Terus yang tabung 1 nanti diisi distilled water atau aqua des. Terus nanti yang tabung standar diisi reagen standar 10 mikro. Terus yang sampel diisi serum 10 mikro. Diinkubasi 5 menit misalnya, milihnya suhu 37, terus kemudian baru dibaca di alat. Sudah diajari? Sudah Ibu. Oh iya, nanti bisa dituliskan di lembar laporannya. Oke, kalau sudah, berarti ini udah pinter-pinter ini Dek, langsung 2 materi aja ya ke HDL nanti. Biar besok minggu depan kalian bisa langsung loncat ke Buragil. Seperti itu. Tapi nanti jangan lupa tanda tangannya 2 kali tetap, karena terjadwal 5 kemarin itu ditulis Bu Andri itu, PCMK-nya kayaknya Bu Andri. Itu lupa kalau ada UTS. Makanya kemarin komtingnya WA saya. Materinya HDL Ibu. Loh, kolesterol saya belum ngisi. Ternyata memang nggak ada waktu yang dikosongkan untuk UTS. Terus tak tanya, ya udah nggak apa diisi 2 materi, tapi nanti tanda tangannya bisa 2 kali. Terus ini temperatur. 37 derajat. Desimalnya diisi berapa? 0,1. 0,1 karena dilihat dari mana desimalnya? Karena satu angka di belakang koma. Dilihat dari mana? Rank normal. Nilai Range normalnya. Coba kita lihat range normalnya. Range normalnya reference range. Ada komanya nggak? Nggak ada. Berarti piro? 1. 1 ya, bukan 0,1, tapi 1. Terus ke calculation-nya diisi berapa ini? Linear range-nya, linear range. Itu enggak diisi, dilewatin pas Oh, Ibu ya udah Fitri. nggak apa-apa. Ini nanti default range-nya atau linear range-nya bisa diisi dengan reference range yang ada di sini. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Langsung ke ini, call detail berarti. Ibu. Oh ya, K faktornya berarti berapa? 200. Berapa K faktornya? 0,02586. Nah, ayo, konsen, fokus. K faktor ini apa kepanjangannya? Comparison factor bukan? Jadi isi. Kinetic Nilai faktor. Kinetic faktor. Kalau yang menggunakan program kinetik, tadi ada yang menjawab ya, ada endpoint, ada kinetik gitu ya, ada absorbensi. Nah, kalau yang kinetik itu menggunakan K faktor, panjangnya kinetik faktor.
Kalau conversion with factor orang masuk di sini. Nanti kalau misalnya mau membaca kolesterol tetapi tidak ada standarnya, nanti di faktornya sini ya. Ini standarnya benar di ini dikosongkan. Kan ini kalau diklik ke faktor, rule-nya mati, menghitam dia. Tapi kalau kita klik yang rule, yang ke faktor menghitam. Ya, benar tadi. Ada yang jawab conversion factor itu juga betul. Kalau kita menggunakan faktor, kita masukkan di sini. Kinetik, program kinetik nanti juga ada faktornya, juga kita masukkan ke sini. Ya, yang sebut ini kinetic factor, ada yang conversion factor. Nah, ini kita menggunakan standar enggak? Menggunakan Ibu. Menggunakan, berarti kayak faktornya Tidak diisi. tidak diisi. Rule-nya diisi? Diisi, Bu. Diisi apa? Linear. Replicate-nya Diisi, Bu. Diisi. berapa? Diisi apa? Satu, Ibu. Satu ya. Terus berarti S1. Kalau 2 point linear, boleh nggak? Diisi 2 point linear ini loh, boleh nggak? Kan kamu jawabnya 1 point linear. Diisi di sini S1-nya 200. Nggih. Nggih, Bu. Nah, kalau 2 point linear boleh nggak? Tidak. Boleh. Mau multi point linear boleh. Mau pakai 3 standar juga boleh. Itu. Ada nanti kamu kalau PML kenal yang namanya standar atas, standar normal, standar bawah. Ya, itu nanti menggunakan 2 point linear, pakai 2 standar atas bawah misalnya, atau multi point linear lebih dari 2 standar yang digunakan. Seperti itu. Jelas ya? Terus selanjutnya. Oh, sudah selesai ya. Berarti terus di save, terus di return. Oke? Nggih, Bu. Enggak, Bu. Nah, sekarang yang HDL. Ini HDL yang kamu print yang apa? Ini? Atau yang ini? Yang biasa sih. Yang Iya, ini dia diasis semua ini. yang imuno FS itu HDL. Ini? Iya, Ibu. Yang ini yakin malikiomitin? Bener nggak? Atau ini? Ini juga di print. Itu juga di print, Bu. Tadi juga di print, Bu. Ya udah, Dua-duanya di yang print. ini dulu ya. Yang ini dulu. Yuk kita sama-sama lihat ininya. Blanko itunya ngisinya. Berarti apa mau ya? Aku kok lupa blanko sini apa. Coba bantu dibacakan itu linear rings apa tuh? Blankonya tadi mana? Nah, dibantu yang ini. Ya, dibacakan nanti tes reaksi, tipe reaksinya. Tesnya apa? HDL ya. Tipe reaksinya apa? Tipe reaksinya apa? Ini HDL. Endpoint. Endpoint. Terus panjang gelombangnya. Panjang Gelombangnya 546 nanometer. Yang kedua bisa diisi 500 atau tidak diisi. Terus apalagi tuh? Delaynya 6. Delaynya 6. Terus Measuring time-nya. habis itu
Satuannya Satuannya per MDL. DL. terus Full name, HDL, NIM. terus Reagen blank. Reagen blanknya dicentang. Direction. reagen blanknya di sampel standar Enggak ada pakai blanknya. reagen. Terus Terus direct. Directionnya increase. Terus Faktornya 37 derajat. desimalnya 1. Terus Rule Poin linear. one point linear. Point. Terus replicate-nya 1. Linear replicate-nya 1. Satunya 200. Terus calculation. Detailnya Oh, gitu. menggunakan rule apa pakai faktor? Menggunakan rule, Bu. Terus one point linear. Point Terus linear. S1-nya. S1-nya 200. Terus Di save terus di return. default range-nya berapa? Default range-nya nih ya. 40, 60 miligram per desiliter. Oke ya, sudah jelas ya berarti ya. Terus cara pembuatannya. Ini butuh berapa tabung? Butuh 2 tabung. Butuh 2 tabung, dan standar dan sampel. Betul. Nah, kemudian lihat di sini. Yang standar diisi apa? Yang standar diisi Reagen. kolesterol reagen. Kolesterol reagen 1000 1000. mili. Terus Ditambah standar 100. Standar 100. No, dibaca. Dibaca ini ditambah apa? Precipitation reagen. Ini loh. Supernatan standar. Kalau yang tadi kolesterol ditambah apa? Sampel or standar. Nggak ada kata-kata supernatan. Nah, terus supernatannya didapat dari mana? Dari sini. Oke ya, sebelum kalian pipet ke sini, kalian buat atasnya dulu ini yang assay prosedur yang precipitation. Ini membuat presipitat. Kalau misalnya kamu mensentrifuge larutannya, yang kamu ambil larutan atasnya yang bening, bukan endapannya. Ya, itu namanya supernatan. Tahu? Tahu ya? Iya. Nah, ini nanti kamu membuat presipitasi tabung standar dan tabung sampel, 2 tabung. Okay? Yang satu sama-sama, dua-duanya diisi precipitation reagen presipitat, itu 500 mikroliter. Terus ditambah 200 mikroliter, yang tabung standar ya ditambah standar, yang sampel ya ditambah serum. Ya, jadi nanti yang digunakan untuk pembacaan itu bukan sampel asli dan standar asli, melainkan yang sudah dipresipitasi. Tahu ya bedanya sama kolesterol? Halo? Tahu Ibu. Oke, yang satunya standar dan sampel asli, yang satunya sudah melalui proses berarti presipitasi. Nah, setelah ini ditambah, diamkan dulu 15 menit dalam temperatur ruang, kemudian centrifuge selama 20 menit. Nah, kecepatannya 2500.
Kemudian sebelum 2 jam harus segera ditransfer ke sini. Ke reagen harus segera dibaca sebelum 2 jam. Ya. Endapan, kan tadi terjadi endapan ya. Yang diambil adalah larutan yang bening, itu namanya supernatan. Supernatannya itu harus segera dibaca. Caranya gimana? Pindahkan supernatannya itu ke dalam tabung 2 tadi ya. Ini ada supernatan standar, ada supernatan sampel. Ya, nanti supernatan standarnya masukkan ke tabung standar, supernatan sampel masukkan ke tabung sampel. Nah, masing-masing tabung untuk yang running ini itu sudah diisi kolesterol reagen. Apa tuh ini kolesterol reagen? Kolesterol reagen tuh ini. Nah, ini kolesterol. Reagen yang tulisannya kolesterol sama seperti yang untuk baca kolesterol. Kalau kamu nyari reagen yang untuk pembacaan HDL nggak ada. Adanya cuma presipitatnya saja. Ya. Berarti ini ditambah reagen kolesterol 1000. Terus ditambah supernatannya tadi masing-masing 100. Kemudian diinkubasi 5 menit, suhu 37 derajat. Dan kemudian dibaca sebelum 45 menit ya. Waktu batas waktunya ini harus diperhatikan dalam pembacaan, nggak boleh lebih. Seperti itu. Jelas untuk pembuatan presipitat dan running sampelnya ini? Jelas, Ibu. Tabungnya dan pemipatannya? Jelas, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, ini sedikit ya, serum lipemik disebabkan karena partikel lipoprotein seperti VLDL, kilomikrons, dan kemudian trigliserid menyebabkan gangguan kromofrik dalam analisis fotometri. Ya, ini menyebabkan gangguan pada panjang gelombang dan hamburan cahaya yang disebabkan oleh adanya partikel lipid. Nih, jadi nanti kalau misalnya kamu mendapatkan sampel itu kan ada 3 macam. Sampel 4 macam. Sampel normal, sampel lisis itu yang apa? Yang pecah, Yang ya, Bu. pecah. Ya, yang sel eritrositnya yang mengalami pecah eritrosit itu berwarna merah. Terus kemudian serum apalagi? Lipemik. Lipemik. Ya, lipemik itu adalah yang warnanya seperti putih susu. Ya, itu biasanya cenderung banyak apanya? Lemaknya ya. Jadi sebelum dipisahkan menjadi serum pun biasanya itu di sel-sel darahnya tuh udah ada seperti putih-putihnya lemaknya. Kemudian yang satu lagi namanya serum ikterik. Serum ikterik itu yang apa? Yang warna coklat, Ibu. Kuning. Ya, bisa kalau tinggi sekali bilirubinya bisa sampai coklat ya. Rata-rata dia hijau ya. Bisa kuning pekat, hijau, atau yang udah tinggi banget tuh bisa coklat. Oke, sudah selesai untuk kolesterol dan HDL-nya. Dan sepertinya kalian sudah bisa membuat prosedur pemipatan, ya, rencana kerja, dan kemudian membuat mengisi belangko fotometer. Nah, kemudian ya sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, Bu? Iya, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kan sampelnya itu ada 4, nah termasuk lisis. Nah, kalau misalnya sampelnya lisis itu masih bisa digunakan atau tidak, Ibu? Kalaupun bisa digunakan, apakah hasilnya bisa berpengaruh atau tidak? Terima kasih, Ibu. Iya. Bagus ya pertanyaannya. Ya, ini berpengaruhnya ke sini.
kalau serum lisis nantinya pastinya akan mengganggu pembacaan absorbensi yang seharusnya nantinya serum normal direaksikan dengan reagen. Misalnya kalau kolesterol itu warnanya kayaknya apa ya? Kuning ya, kuning. Kalau enggak pink. Nah, ketika dia serumnya itu berwarna merah, jadi warna pink yang harusnya atau warna kuning yang seharusnya terbentuk itu terganggu oleh pecahan eritrositnya. Jadi yang misalnya dia dibaca oleh panjang gelombang yang misalnya ini panjang gelombangnya di prismanya diputar, dia menghasilkan warna hijau misalnya. Tembakan warnanya ini jadi terganggu mentransfer warna ke ininya, ke galvanometernya ini. Sehingga nanti angka yang dikeluarkan sebagai hasil akhirnya itu juga akan meleset. Tidak sesuai warna asli. Ya, kalau di sini serumnya normal misalnya warna pink, terus kok terganggu dengan serum karena lisis, jadi akan lebih meningkat apa lebih menurun biasanya hasilnya kalau seperti itu? Meningkat. Iya, meningkat. Karena serum yang normal itu warnanya kuning muda ya, kuning muda atau kadang bening. Kalau ini merah, ya tentunya jadi akan menjadi lebih pekat, menghasilkan angka atau hasil yang lebih tinggi palsu. Seperti itu. Jelas? Sudah cukup menjawab, Mbak? Iya, Ibu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini sama ya, kalau yang serum lipemik juga gitu, ini buram, jadi menutupi si apa ini cahayanya ini menutupi kok cahayanya. Putihnya lipemiknya itu mengurangi intensitas cahaya yang menembus warna di tube ini. Jadi yang terserap ke sini juga nggak maksimal ini warnanya. Sehingga di alatnya ini mengeluarkan angkanya pun juga kurang maksimal. Kan jadi buram ya kalau di sini lipemik warnanya. Ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya, Monggo Mbak Ika. kalau inkubasinya melebihi 5 menit pada suhu 37 derajat itu apakah mempengaruhi hasil pemeriksaan, Ibu? Untuk pemeriksaan kolesterol atau KDL? Iya, Ya. kolesterol, Bu. Kita lihat ya. Jadi yang kita bicarakan harus ada sumbernya. Nah, kita baca. Asal prosedur ya. Campur inkubasi selama 5 menit pada suhu 37 ya. Baca absorbensi within sampai dengan 60 menit. Nah, jadi pertanyaan kalau misalnya lebih dari 5 menit boleh nggak? Bu, boleh, asalkan tidak lebih dari 60 menit. Karena sini dikatakan within itu sampai dengan 5 menit sampai dengan 60 itu boleh. Kalau yang tidak boleh ada yang lebih dari 60 menit. Ya, nanti akan terjadi apa namanya itu? Overreaksi ya. Reaksinya kan berjalan terus tuh. Nah, jadinya nanti takutnya lebih pekat, lebih tinggi hasilnya. Ada pertanyaan lain atau sudah cukup menjawab? Kan itu dijelaskan kalau itu dibaca sebelum 60 menit ya, Bu. Nah, sebelum dibaca itu apakah kan diinkubasi dulu selama 5 menit. Nah, sebelum dibaca harus dikeluarkan dulu dari absorbensinya berarti ya, Bu? Gimana? Harus dikeluarkan dulu dari absorbensinya. Maksudnya pembacaannya selama 60 menit itu apakah pada saat inkubasi di ruangan 37 derajat Celcius atau bisa di luar itu, Ibu? Nah, perhatikan. Kalau suhu 30 derajat Celcius, inkubasinya di mana? Di ruangan bisa nggak?
Waterbed. Di waterbed ya. Jadi suhu 37 derajat Celcius ini enggak di ruangan. Kalau yang di ruangan itu ya 20 sampai 25. Tetapi kalau untuk pemeriksaan ini biasanya kita enggak gunakan suhu ruang, tetap kita masukkan di waterbed. Yang dimaksud menunggu 5 menit ini adalah waktu tunggu tabung di dalam alat waterbed. Kalau sudah mau dibaca, misalnya kamu repot nih banyak sampel pemeriksaan, misalnya di rumah sakit, ternyata ini udah masuk ke menit ke-15. Ya udah baca aja. Nggak usah dikeluarin dari waterbed. Kalau misalnya alatnya cuma di sampingnya waterbed, ambil aja dari waterbed, masukkan ke kuvert, baca. Udah gitu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Yang penting nanti kan alatnya juga tersetting, tadi fotometernya yang ini ya, di alatnya juga nanti disesuaikan dengan inkubasi yang ada di waterbed. Kalau di waterbednya dia pilih 37, berarti temperatur yang ada di fotometer ini, ya, di basic ini diisi 37. Kalau di sini diisi 25, berarti di sini 25. Sehingga ketika dia dikeluarkan dari waterbed dan dimasukkan ke sini, dia tidak ada penurunan suhu. Seperti itu. Menjawab ya? Iya Ibu. Oke, ada pertanyaan lain? Hujan. Sudah? Ada yang tanya lagi? Oke, untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan ke Komting dan Komting mau mengirimkan seperti apa yang saya WA tadi ya. HDL dan kolesterol dan HDL nanti silahkan ditulis, diisi di sini di lembar fotometernya ini. Ya, kemudian mengisi juga lembar pemeriksaan, lembar apa ya, laporan akhir itu sudah saya share ke Komting, nanti Komting bisa share ke grup kelas teman-teman. Nanti diisi, kalau sudah diisi kan ditulis tangan ya, ditulis tangan, nanti boleh difoto, terus diubah dalam bentuk PDF. Ditulisi di sini nama, NIM, kelompok ya, pemeriksaannya apa, kolesterol ya kolesterol, HDL ya HDL kolesterol. Terus apa, misalnya diasis ya berarti kolesterol diasis gitu. Nah, ada tuh ya aplikasi yang di HP tuh, cam scanner apa tuh. Nanti difoto langsung di format ke PDF biar nggak terlalu berat filenya. Dikumpulkan ke Komting biar nanti Komting yang memformat, kirimkan ke saya kalau sudah terkumpul semuanya. Gampang ya untuk laporannya ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya, kan ini sudah dikerjakan juga, jadi tinggal merapikan saja. Kalau untuk yang lembar pemeriksaan akhir, ada yang belum tahu? Belum Bu. Oh, belum tahu. Sebentar, saya share screen dulu.
Sudah belum? Tinggal nunjukin ini. Ini nih. Ya, lembar laporan akhir. Ya, nanti diisi. Nah, sesuai tadi yang seperti tadi, kolesterol diasis misalnya gitu. Terus jenis pemeriksaan. Ini diisi sesuai prosedur bahasa Inggris ya. Jenis pemeriksaan, metode, prinsip pemeriksaan, reaksi, cara kerja. Cara kerja itu tadi ya, kotak prosedurnya ditulis pakai bahasa Indonesia tapi ya. Misalnya tadi belangko standar sampel ya. Terus kemudian sudah diajarkan ya. Terus kemudian digambar tabungnya 3. Diisi apa aja gitu. Kemarin sudah diajarkan kan dengan Bu Fitri? Iya Bu, tapi kemarin dengan Bu Fitri membuatnya tabel Ibu. Ya, nggak apa-apa. Dibuat tabel nggak apa-apa. Kalau mau dibuat tabung juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti caranya. Terus ini pembacaan panjang gelombangnya berapa, programnya apa? Programnya itu apa tadi? Endpoint ya, atau menggunakan standar, berarti konsentrasi per standar. C per ST bisa. Faktornya berapa? Faktor itu S1 tadi, faktor yang tadi sebut-sebut faktor ya. Kenapa dituliskan faktor ya? Karena kalau yang kolesterol itu bisa dengan faktor, bisa dengan standar. Jadi kita tulisnya di sini faktor. Kemudian suhunya berapa. Hasil pemeriksaannya nanti kalian ngarang aja. Misalnya kolesterol tinggi, kolesterol maksudnya di atas range rujukan, di bawah range rujukan. Misalnya di sini normalnya 200 ya, diisi 500 boleh nggak Bu? Boleh. 500 mg per desiliter. Nanti diisi range rujukannya, laki-laki dan perempuan, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulannya berarti seperti ini kan? Seperti hasil laborat itu, di atas range rujukan. Misalnya di sini 500 mg per desiliter, ya berarti di sini di atas range rujukan. Kemudian pembahasan, ya, pembahasannya bisa diisi yang kira-kira menjadi faktor pencetus ini tinggi itu apa saja, ya nanti dituliskan di sini. Nah nanti penilaiannya salah satunya dari isi pembahasan ini. Nah nanti penilaiannya yang saya berikan ya. Jadi jika kolesterolnya di bawah range normal, kira-kira pencetusnya apa saja sih di sini dibahas. Kalau tinggi berarti apa saja sih yang menjadi tinggi, gitu dibahas. Seperti itu ya. Ini sudah saya share ke Komting, bisa diketik, boleh. Terus disimpan file PDF, boleh. Tulis tangan, boleh. Kalau mau diketik satu, berarti diketik semua. Ya. Terus, nggak usah bingung, ini cara ngisinya gimana. Karena sama persis seperti prosedur bahasa Inggrisnya. Nah, sama seperti ini. Jenis pemeriksaan, ya. Tadi metode COD-PAP, nih enzymatic photometric test. Ya, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya ini loh, kolesterol ester ditambah H2O ya menjadi kolesterol dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Terus reaksi itu berarti reagen ini. Reaksinya apa saja? Apa saja sih? Ya ini tulis. Ya. Nah, terus panjang gelombang bla 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 ini ada di sini semua. Terus saya prosedur ya udah pakai ini seperti yang diajarkan Bu Fitri sebelumnya. Ini ada di sini semua. Nah, reference range ada di sini. Oke, seperti itu mungkin cukup gampang sekali. Yang agak harus dilengkapi mungkin pembahasannya ya supaya kalian lebih kreatif untuk pembahasannya. Oke, sudah. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau ada yang belum jelas. Ibu izin bertanya, untuk deadline tugasnya itu sampai kapan ya Bu?
Terima Oh, kasih. silahkan disepakati saja ya sama teman-teman ya. Nanti kalau sudah sepakat bisa share ke saya. Sanggupnya kapan? Misalnya, Bu, teman-teman meminta akhir bulan depan. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting dikumpulkan. Baik Ibu, terima kasih. Yo, Ibu izin bertanya, ya. untuk hasil pemeriksaan kolesterol dan HDL-nya itu berapa ya, Bu? Untuk hasil pemeriksaan Iya, yang untuk tugas. di laporan akhir. Iya, di laporan akhirnya. Ya, terserah mau kamu isi di bawah range normal atau di bawah range rujukan apa di atas range rujukan. Tapi jangan normal ya. Kalau normal mah nggak ada pembahasannya. Baik, Ibu. Tadi saya sudah sampaikan sedikit teorinya sedikit. Nah, nanti bisa dikembangkan ke pembahasannya. Ada pertanyaan lain? Kayaknya cukup, Ibu. Cukup ya? Ya sudah. Kalau sudah jelas, sepertinya sudah memahami cara pembuatan pemipetannya, terus kemudian pengisian belangko fotometer, dan kemudian coba nanti mengisi yang laporan akhir. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, oh ya, untuk cara-caranya itu jangan sampai lupa ya. Nanti soalnya kalau misalnya kalian peminatan ambil pemeriksaan kimia klinik harus pakai itu, harus benar-benar paham, nggak hanya ini saja dalam pembacaan prosedur dan penggunaan fotometer. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, perkuliahan mungkin bisa disudahi pada sore hari ini karena cuacanya juga sangat mendukung nih. Ampun, nggih? Ampun Ibu. Oke, kalau sudah, ini mungkin saya mau lihat counting ada berapa partisipan seharusnya? Seharusnya ada 164 termasuk Ibu. Ya, 163 dikurangi 159 jadi berapa? Berarti 4 anak yang nggak masuk. Jadi 4 yang tidak hadir. Ya, jadi 4 anak yang tidak hadir, nanti counting silahkan menyerahkan namanya kepada saya ya. Terima kasih Baik, Ibu. yang sudah open video. Ya, lain kali mungkin yang belum open video bisa open video. Jangan lupa nanti pengisian absensi, ya, kalau yang D4 ini sudah pakai Evikas ya? Sudah Ibu. Masih pakai Excel, Bu. Oh, masih pakai Excel. Nah, nanti bisa monggo saja nanti dikomunikasikan ya. Coba nanti saya tanya ke Bu Andri, apakah besok saya masih mengisi lagi dengan materi selanjutnya ataukah sudah diganti sama Bu Ragil? Soalnya kalau mundur nanti nabrak yang lainnya. Soalnya ada evaluasi itu kan. Evaluasi biasanya kita ada ini. Ada semacam tes kecil ya. Biasanya kita share di Evikas atau di Google Form. Oke, nanti bisa berkabar ya melalui counting untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin sudah disudahi saja. Saya tutup. Semoga ilmunya bermanfaat dan mengantarkan pada kesuksesan kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live langsung ya. Iya, Iya, Bu. Bu.